Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Muhammad Syabani dengan NIM 1214020140. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah administrasi dakwah. Yang pertama yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah sangat penting dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menyebarkan pesan dakwah dengan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa cara di mana administrasi dakwah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama yaitu perencanaan yang baik. Administrasi dakwah memainkan peran penting dalam perencanaan kegiatan dakwah. Dengan adanya administrasi yang terstruktur, pengelolaan dakwah dapat merencanakan kegiatan dakwah secara sistematis. Hal ini mencakup menentukan tujuan yang jelas, menetapkan strategi yang tepat, dan mengatur alokasi sumber daya dengan efisien. Lalu yang keduanya yaitu perorganisasian yang efektif. Administrasi dakwah membantu dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang tersedia seperti manusia, waktu, anggaran. Dengan perorganisasian yang baik, tugas dan tanggung jawab dapat diberikan kepada setiap individu ataupun tim yang sesuai, menghindari tumpang tindih dan kebingungan sesama tim atau individu. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan dakwah. Lalu yang ketiganya yaitu penggunaan teknologi. Administrasi dakwah yang baik juga mencakup penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan alat-alat komunikasi modern seperti email, terus media sosial, terus aplikasi berbasis web dapat mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara pengelola dakwah, penceramah, dan audiens. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengelola dan menyimpan data tentang kegiatan dakwah, membuat laporan, dan menganalisis kinerja. Lalu yang keempatnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Administrasi dakwah membantu dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan dakwah. Melalui administrasi yang baik, pengelolaan dakwah dapat mengumpulkan data tentang kegiatan yang dilakukan, mencatat kemajuan dan tantangan yang dihadapi, serta menganalisis hasil yang dicapai. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dakwah dan membuat perbaikan yang diperlukan. Lalu yang kelima yaitu pelaporan dan akuntabilitas. Administrasi dakwah memainkan peran penting dalam pelaporan dan akuntabilitas dengan adanya sistem administrasi yang baik, pengelolaan dakwah, dan menyusun laporan yang lengkap dan akurat tentang kegiatan dakwah. Terus pengeluaran dan mencapai tujuan. Ini sangat membantu dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dakwah. Secara umum, peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah sangat begitu penting. Dengan administrasi yang baik, pengelolaan dakwah yang baik, pengelolaan dakwah dapat merencanakan perorganisasian, pemantauan, dan melaporkan kegiatan dengan lebih efektif dan terstruktur gitu. Hal ini membantu dalam mencapai tujuan dakwah dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Lalu soal yang kedua yaitu format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan dakwah. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah-ubah, format administrasi dakwah perlu mengikuti perkembangan tersebut dengan tetap relevan dan efektif. Berikut adalah beberapa format administrasi dakwah yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang. Yang pertama yaitu digitalisasi dan teknologi informasi. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menyebarkan pesan dakwah melalui media sosial. Contohnya seperti website, terus blog, terus podcast, ataupun bisa di channel YouTube. Lalu yang ketiga yaitu membangun platform online yang interaktif untuk memfasilitasi komunikasi antar pengurus dakwah dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan alat-alat seperti email, terus pesan instan, dan komunikasi internet dan eksternal.
Lalu ada pengelolaan data dan informasi. Yang pertama yaitu mengadopsi sistem manajemen basis data untuk mengelola informasi tentang keluarga, kegiatan, dan hasil dakwah. Lalu yang keduanya yaitu menggunakan sistem keanggotaan online untuk memudahkan pengelolaan dan komunikasi dengan anggota dakwah. Lalu yang ketiganya menerapkan analisis data untuk mengidentifikasi tren, kebutuhan, dan presentasi masyarakat yang menjadi target dakwah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Di dalamnya terdapat yang pertama menyusun program pelatihan dan pembangunan bagi para pengurus dakwah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berdakwah dan menggunakan teknologi terkini. Lalu yang keduanya yaitu menggunakan metode pembelajaran online untuk memberikan pelatihan kepada jangkauan yang lebih luas lagi. Lalu yang ketiganya yaitu mendorong kolaborasi dan mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pengurus dakwah online dalam pertemuan virtual. Lalu cara yang selanjutnya yaitu harus adanya pemantauan dan evaluasi. Yang pertama yaitu menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang mungkin pengurus dakwah untuk mengukur efektivitas kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Lalu yang kedua yaitu menggunakan alat analisis untuk mengukur dampak dakwah secara kuantitatif dan kualitatif. Lalu yang ketiganya yaitu menerima umpan balik dari masyarakat melalui survei online, forum diskusi atau media sosial untuk terus meningkatkan kualitas dakwah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.